Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Paki dengan NIM 415191110101. Saya akan mempresentasikan tugas 6, yaitu layanan cloud. Ada SAS, PAS, dan IaaS. SAS merupakan salah satu dari 3 jenis layanan cloud computing yang umum ditawarkan oleh penyedia layanan cloud. 3 jenis layanan itu adalah SAS, Software as a Service, PaaS, Platform as a Service, dan LaaS, Infrastruktur as a Service. Yuk kita bahas lebih detail lagi. Yang pertama ada Software as a Service. Software as a Service, layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh dari SAS adalah Google App, Docs, Snapchat, dan lain-lain. Office 365 dan Adobe Creative Cloud. Pada layanan SAS, penggunaan layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintain, karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyediaan layanan. Keuntungannya adalah pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri, in-house development, atau membeli lisensi yang relatif mahal. Ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Penggunaan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet. Kemudian kerugiannya, pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan oleh SAS bersifat multi-tenant, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum atau tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan penggunaan tertentu. Pada beberapa aplikasi, kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Kemudian yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. Platform as a Service, layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh PaaS adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan penggunaan layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Keuntungannya adalah pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Fitur utama dari PaaS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user,
maka secara otomatis layanan PHS akan mengalahkan aplikasi kita menjadi lebih baik dalam melayani penggunaan aplikasi kita. Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang sehingga biaya yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat itu. Kemudian kerugiannya yaitu fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PHS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita tetap harus memperhatikan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Yang ketiga ada infrastruktur as a service atau IaaS. Infrastruktur as a service, layanan cloud jenis IaaS pada dasarnya adalah fisik kontak server atau komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, store, dan ruang data center. Keuntungannya adalah pengguna tidak perlu membeli komputer dengan peralatan secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Kerugiannya, pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya harus menghubungi pihak penyedia layanan. Pengguna mengurus sendiri OS, keamanan aplikasi, database, framework, dan lain-lain, karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Ini adalah gambar 3 layanan tersebut. Sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.